Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu peserta Diklat Teknisi Instrumentasi tingkat 1. Jumpa lagi dengan saya Nur Padmi, Widya Iswara Muda di BPSDM Migas Cepu. Kali ini saya akan sharing dan diskusi tentang sistem instrumentasi. Baiklah, sebelum kita mulai pengenalan instrumentasi di industri migas, kita satukan persepsi dulu tentang loop control. Ya, baik. Apakah Bapak dan Ibu sekalian tahu bagaimana AC di rumah atau di kantor kita bekerja? Atau mungkin bagaimana lift dan eskalator bekerja sendiri tanpa ada operator yang jaga atau mengoperasikannya? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, baik AC ataupun lift dan eskalator bekerja karena adanya peralatan instrumentasi. Oke, peralatan instrumentasi itu apa saja? Baik, peralatan instrumentasi itu terdiri dari sensor atau transmitter, ada controller, dan ada aktuator. Nah, untuk sensor sendiri, jadi sensor atau transmitter ini merupakan alat yang dipakai untuk membaca, untuk melihat, atau untuk merasakan proses yang ada di lapangan. Nah, kalau AC, jadi kalau AC ini ya dia membaca atau merasakan suhu yang ada di ruangan itu sekarang nilainya berapa. Apakah sudah dingin atau malah sudah terlalu dingin atau kedinginan kayak gitu. Sementara kalau untuk lift, sensor ini akan membaca kira-kira saat ini posisi lift itu berada di lantai berapa. Apakah sudah sampai di lantai yang diinginkan oleh penumpang atau sudah terlewat kayak gitu. Nah, sementara untuk controller, jadi controller ini merupakan alat yang dipakai untuk mengatur kalau suhunya misalnya belum dingin, ya controller inilah yang nanti bertugas untuk mendinginkan. Dan kalau sudah dingin, jadi controller ini akan memerintahkan untuk menghentikan pendinginnya. Sementara kalau untuk lift, jadi controller ini yang mengatur kalau memang ada yang memencet tombol untuk naik ke lantai 10 misalnya. Ya controller ini nanti akan memerintahkan supaya lift bergerak naik sampai di lantai 10. Dan kalau misalnya sudah sampai di lantai 10, maka controller akan memerintahkan lift untuk berhenti dan membuka pintu. Tuh. Nah, kalau untuk aktuator, jadi aktuator ini merupakan mesin yang memberikan aksi pada AC ataupun pada lift tersebut. Jadi kalau misalnya untuk AC yang menjadi aktuatornya itu adalah kompresor pendingin yang ada di dalam AC-nya. Jadi aktuator pendingin ini nanti yang akan memberikan aksi mendinginkan ruangan. Sementara kalau untuk lift yang menjadi aktuator itu adalah mesin motor yang bisa bergerak naik turun, yang bisa menggerakkan naik turun. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kira-kira sistem pengendalian suhu AC itu bekerja? Nah, pengendalian suhu AC itu bekerja apabila AC mendapatkan masukan atau input yang berasal dari remote. Jadi kalau misalnya ada petugas atau ada orang yang memencet suhunya di suhu 16 derajat, misalnya settingnya mau di set 16 derajat, pinginnya dingin kayak gitu. Sensor nanti akan membaca kira-kira suhu ruangan saat ini tuh berapa. Apakah sudah 16 atau belum? Kayak gitu. Nah, misalnya kalau sekarang suhunya di ruangan itu masih 25 derajat, otomatis nanti rangkaian pengendali atau sensor di sini akan mendapatkan masukan
setting tadi 16 dan masukan dari sensor yang merupakan suhu ruangan yang saat ini 25 derajat. Otomatis nanti controller atau pengendali di sini akan tahu kira-kira sudah sama atau belum sih yang disetting dengan suhu ruangannya. Kalau memang belum sama, maka controller ini nanti akan memerintahkan pendingin untuk bekerja. Jadi saat ini posisinya masih selisihnya jauh antara 25 dan 16 derajat. Otomatis nanti pendinginnya harus bekerja ekstra ini supaya cepat mendinginkan suhu ruangannya. Nah, untuk sistem pengaturan lift, prinsipnya sama dengan sistem pengaturan suhu. Jadi, lift akan menerima input berupa tombol yang dipencet oleh penumpang. Nanti penumpang akan memberikan masukan lantai, misalnya di lantai 10. Nah, sensor itu akan membaca kira-kira posisinya sekarang di lantai berapa. Misalnya di lantai 1 atau mungkin bahkan di lantai di atasnya, di lantai 15 misalnya. Otomatis nanti controller membaca di lantai berapa saat ini. Misalnya saat ini di lantai 15, sementara yang diinginkan oleh penumpang itu dia akan menuju ke lantai 10. Otomatis controller akan memutuskan atau memerintahkan aktuator untuk bergerak turun karena yang diinginkan di lantai 10 sementara posisinya di lantai 5. Otomatis aktuator yang berupa motor di sini dia akan bergerak turun sampai ke lantai 10. Nah, pada saat di lantai 10 sensor ini masih terus membaca. Otomatis pada saat sudah di lantai 10 sudah sama dengan pilihan lantai oleh penumpang, maka controller juga akan memberikan aksi atau memberikan perintah ke aktuator supaya menghentikan motornya dan membuka pintu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.